Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kesehatan dan juga waktu luang kepada kita semua, yang mana dua kenikmatan ini disebutkan oleh Rasulullah sebagai dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, di antaranya yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan keduanya kepada kita. Oleh karenanya, mari kita syukuri hal tersebut dengan senantiasa melakukan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan segala amalan-amalan kebaikan, segala amalan-amalan soleh yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Sahabat SDA Syifa 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan berbicara, kita akan membahas tentang kenapa sih kita sulit ingin belajar Al-Quran. Nah, kita mulai dari bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah untuk belajar. Kenapa begitu? Karena dengan belajar manusia akan senantiasa menjadi sebenar-benarnya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, akan tetapi banyak dari kita yang sering atau banyak dari kita yang susah sekali mempunyai keinginan untuk belajar Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita, yakni di Quran surah Al-Muzammil, kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh kamu Al-Quran itu dengan tartil. Nah, tartil ini itu mempunyai makna yang sangat dalam, yang mana kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang disebut dengan tartil itu, yaitu ketika kita membaca Al-Quran itu sudah harus sesuai dengan kaidah tajwidnya, sudah sesuai dengan makhraj dan sifat hurufnya, dan bahkan kita juga harus tahu tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, coba kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah ada pada level tartil atau belum? Kalau belum, maka jangan sampai kita berhenti belajar Al-Quran. Nah, kenapa sih kita itu sulit untuk belajar Al-Quran? Bisa jadi karena pandangan kita terhadap Al-Quran itu sangat sempit. Kita melihat Al-Quran itu hanya sebatas bacaan biasa saja, hanya sekedar kitab biasa saja, bukan kitab yang agung. Padahal kalau kita tahu, Al-Quran itu adalah kitab yang sangat luar biasa. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang agung. Kenapa? Karena kita bisa melihat keagungan tersebut. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa Al-Quran ini dapat merubah kehidupan manusia, seperti kisah keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nanti boleh dibaca oleh teman-teman semuanya bagaimana kisah keislaman Umar bin Khattab ini sehingga dia ini bisa masuk Islam. Nah, salah satunya adalah karena Al-Quran. Yang kedua, ternyata Al-Quran ini bukan hanya membimbing manusia kepada jalan yang benar saja, tapi juga bisa membuka fenomena-fenomena alam yang baru diungkap oleh ilmu pengetahuan ribuan setelahnya. Nah, di antara bukti kehebatan Al-Quran ini bisa kita lihat di Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan detail-detail
tahapan penciptaan Al-Quran, tahapan penciptaan manusia, yang mana dikatakan oleh ahli embriologi, hal itu sangat akurat. Tahapan-tahapan penciptaan manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sangat akurat. Dan hanya bisa dibuktikan oleh teknologi modern. Nah, padahal Al-Quran ini sudah membuktikan demikian, sudah mengungkapkan demikian itu ribuan tahun setelahnya. Nah, jadi teman-teman, kita coba ubah sudut pandang kita terhadap Al-Quran ini menjadi sudut pandang yang luas. Dari sudut pandang yang sempit menjadi sudut pandang yang luas. Itu kita melihat Al-Quran ini sebagai kitab Allah yang agung, kitab Allah yang hebat. Insya Allah kita akan mempunyai rasa keinginan, mempunyai keinginan untuk senantiasa terus belajar Al-Quran. Jadi jangan lupa untuk terus belajar Al-Quran ya. Insya Allah kemanfaatan tersebut akan kita rasakan di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari saya pribadi yang fakir ilmu ini, dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.